Setelah WFH berapa lama akhirnya bikin konten sama Al nih. Al, nama kontennya apa Al? Ngobrol bapak anak apa ngobrol baja dan Al? Ngobapnak. Ngobrol bapak anak. Disingkat-singkat. Aneh ah. Aduh, bentar, matiin dulu. Iya nih, ngobrolin apa ya Al ya? Yang lagi seru Al? Oh ini aja Mas, apa? Sistem penerimaan itu ya, murid baru ya? Kamu mau ke SMA kan? Dari SMP ke SMA. Mau negeri ya kamu? Pakai apa sih PPDB itu ya? Mas? PPDB. Apa sih panjangan PPDB? Penerimaan peserta didik baru ya? Penerimaan peserta Didik baru. baru. Ribet ya kayaknya online gitu ya. Aduh. Masukin data, terus masukin nilai kan. NSN, raport. Jadi gimana sih sistem penerimaannya? Ada 3 cara ya, Mas? Iya, tiga jalur kan. Ada jalur zonasi, afirmasi sama zonasi. Kalau afirmasi ini sih ada 2, ada afirmasi prestasi sama akademik. Zonasi sendiri. Yang terakhir tuh Prestasi. enggak. Nilai. Afirmasi bukan nilai, afirmasi mah ini. Apa? Jadi misalnya dari luar kota nih pengen pindah. Nah dari situ. Oh gitu. Oke. Misalnya bapaknya dinas nih, dari mana pindah ke sini, terus afirmasi tuh namanya tuh. Oke. Kalau prestasi? Prestasi dari nilai. Oke. Itu prestasi. Kalau akademik, kan ada akademik, ada yang akademik kan. Kalau yang akademik, itu pakai nilai. Kalau yang akademik biasanya lomba-lomba gitu. Lomba. Kamu masuknya pakai apa caranya? Mau di Kemarin sih aku prestasi doang sih. prestasi doang? Yang akademik. Sama zonasi kali ya? Zonasi. Gimana sih pendapatmu soal PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ini? Fair nggak sih dengan cara-cara kayak 3 sistem gitu? Fair nggak fair sih, soalnya kayak yang pertama, kalau fairnya itu murid yang nilainya kurang atau apa-apa, atau mungkin kurang niat lah gitu, bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi gitu kan. Jadi nggak cuma lewat nilai doang gitu. Karena ada zonasi soalnya kan, terus juga ada non akademik. Jadi peluang buat anak-anak yang mungkin butuh sekolah lebih tinggi juga lebih gampang gitu masuknya. Jadi nggak cuma sekolah favorit itu nggak cuma orang pintar semua gitu. Jadi kayak dibagilah gitu. Nah tapi kalau sisi nggak fair ya, kadang-kadang nilai non akademik sama akademiknya kadang-kadang nggak fair. Misalnya temanku kemarin tuh ada yang nilainya bagus banget, tapi kalah sama orang yang nilainya pas-pasan, tapi gara-gara ikut OSIS atau pramuka masuk gitu. Ada gitu-gitunya. Jadi kayak ada fair tapi juga ada nggak fair gitu. Terus juga temanku juga ada yang masuk kan lewat non akademik juga. Kan ikut pakai lomba kan, dia jadi fair juga. Terus walaupun dia nilai nggak bagus banget, tapi kan ada dari non akademik kayak gitu. Masalahnya biasanya kalau OSIS itu dimasukin ke akademik. OSIS gitu. Dimasukin ke akademik. Jadi nilai tambahin akademik juga. Jadi asal elunya sering ikut OSIS tapi nilai lu pas-pasan bisa masuk tuh. Mau banget. Meningkat parah. Sama kayak ikut lomba juga gitu. Lomba kayak lomba MTK, lomba sains juga naikin nilai juga. Begitu ya? Nah kamu ikut lomba-lomba gitu enggak kan? Iya, enggak. Kenapa enggak? Mager sampean. Oh mau ya? Mager. Nah jadi kamu sekarang mau mengharapkan lewat jalur nilai dan zonasi. Ya. Tembus lah kira-kira tuh lewat jalur nilai sama zonasi. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Mudah-mudahan. Tapi benar juga sih Al, kalau jadi ngelihatnya ya memang ada fair dan nggak fairnya juga ya. Maksudnya kalau Al bilang nggak fair, ya sayang sama orang yang atau anak yang punya kemampuan tapi kekekang nilai doang gitu. Gitu. Banyak gitu yang macam-macam jago tapi kekekang nilai doang. Iya. Kenapa sih harus masuk negeri? Apa sih pertimbangan maksudnya? Kalau
kalau kamu mas masuk negeri itu apa gitu? Kenapa? Karena lebih 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 low profile gitu, atau memang pengen cari suasana yang baru, atau memang eh, gengsi karena negeri kan pasti susah masuknya gitu. Apa sih kalau kamu pertimbangannya? Pertimbangannya Mm-mm. lebih ke apa ya, gengsi enggak sih, Gengsi nggak ya? enggak sih gengsi mah, Apa tuh? Al? lebih ke pertama Mm-mm. sekolah swasta mainly karena ya masuknya sih swasta sih sekarang gila sih masuknya. Ininya mungkin biaya. Iya, maksudnya. iya. Oh oke. Yang pertama Oke. itu aku juga kayak nggak enak juga gitu kan menuju momi gitu. Oh nggak enak sama Dedi sama Mumi karena pasti biayanya tinggi. Gede, Gitu. jadi nggak masalah jadi kayak Mendingan buat yang lain ya, Mas, buat ya? yang lain, nah, jadi kayak itu pertama. Yang kedua juga ada bosan juga sih di Swasta. pengen nyobain negeri. Karena kamu dari TK udah di Dari swasta kan, ya. Pengen tahu negeri kayak apa sih? Pergaulannya Kedua, gitu ya. Iya iya iya. itu aja sih kalau gengsi, ego gitu-gitu mah Enggak ya? nggak gimana. Itu biasanya kalau negeri Al, yang Dedi tahu ya, kelas ekonomi siswanya tuh macam-macam tuh Al. Dari mulai yang paling ekonomi bawah gitu misalnya, menengah sampai atas gitu. Jadi memang kamu nanti punya kesempatan berteman dengan orang yang kelas sosialnya, kelas ekonominya berbeda-beda tuh. Keren sih, keren. Maksudnya kamu juga jadi nggak punya teman yang kelasnya levelnya di situ-situ aja sama gitu. Kayak gitu. Ya cuman kamu bakal shock culture nggak tuh? Dari swasta terus masuk ke negeri itu bakal shock culture nggak kira-kira? Aku udah aku udah denger ceritanya sih kayak gurunya yang inilah itulah Terus temennya yang gini lagi. apa pendapatmu? Menurut gue sih ya asal aku udah prepare aja sih, asal aku udah siap ya bisa pastilah. Bisa ya? Ya gaul mah sebenarnya. Gaul mah gaul aja. Gaul aja ya. Iya. Ya kamu kan di Depok nih, pasti kan beda sama SMA negeri di Jakarta. Beda. Ya kan SMA negeri Depok, ya pasti kan anak Depok ya pergaulannya akan berbeda tuh sama anak Jakarta gitu. Ya kalau kamu siap dan bisa nerima sih, jadi mau oke-oke aja gitu. Ya pasti ya culture-nya pasti beda gitu. Yang mana kalau yang di Jakarta pasti akan mungkin lebih gaul, mungkin lebih gaul. Kan jadi aku juga belum lihat dua-duanya kan, Jakarta belum Iya lihat. sih, Aku kamu kan pernah tapi Bintaro dulu ya. Bintaro dulu itu. Di homeschooling ya. Ya beda sih. Beda gitu. Nah harapannya kalau dari Al di negeri kamu bisa apa? Maksudnya lebih pengen punya prestasi apa gitu. Kalau di negeri gitu Al. Ikut-ikutan ekskul nggak kira-kira gitu? Aku sih tertarik banget Pramuka. Enggak sih, aku enggak. OSIS. Aku lebih tertarik OSIS. OSIS ya? Oke sih OSIS oke. Lebih pengen berorganisasi sih. Dulu Lebih kan pengen berorganisasi. aku kan nggak pernah ngalamin OSIS kan. Bukan berorgan tubuh ya, bukan berorganisasi. Ya. Lebih ke organisasi kan soalnya dulu SD sama SMP kan belum pernah ngerasain kan. Dulu juga rasain OSIS juga bentar doang dulu. Jadi lebih pengen punya campur tangan lah gitu sama organisasi gitu. Bosan aja gitu. Bagus sih. Ekskulnya Bagus gitu aja. Jadi kayak Olahraga bosen ya? aku olahraga nggak terlalu gini kan, niat mungkin basket niat tapi niat tapi mungkin Ya. OSIS sih aku kayaknya. OSIS ya. Lebih Kalau tertarik OSIS aku. kalau masuk atau join di OSIS kira-kira kamu bakal mau jabatan apa di struktur OSIS? Struktur OSIS pengennya antara wakil atau sekretaris. Kenapa sekretaris ya? Seru ya ternyata. Seru ternyata. Ngadem doang ya. Temanku dulu ngadem doang. Biasanya cewek Ale jadi sekretaris Al. Keren. Iya keren ya. Udah, boleh. Wakil kenapa nggak ketua sih? Belum. Oh kayaknya mungkin nanti kelas 3 gitu ya. Kalau kelas 1 receh-receh dulu deh jabatannya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih apa namanya? Jadi kan juga dulu pernah SMP nih, SMA juga gitu kayak di STM. SMT ya. SMT penerbangan.
Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan. Al SMA nih, beda sih memang Al. Dulu di SMT Penerbangan siswanya mayoritas cowok, cewek ada tapi dikit banget. Dulu ada OSIS juga, ada kegiatan-kegiatan yang inilah ya, yang menopang apa pendidikan gitu. Cuman Dedi dulu nggak tertarik sih di OSIS. Oh, dia nggak tertarik ya. Dulu ada pilihannya ekskul Al. Ekskulnya tuh aeromodeling dulu kalau Dedi. Aeromodeling, bikin pesawat model gitu, terus ada mesinnya bisa diterbangin gitu dulu. Terus sampai juara tuh Dedi dulu tuh. Sampai dapat hadiah naik helikopter gitu ya dulu. Ke Brazil gitu ya. Kejauhan Mas, kejauhan. Gitu. Situ apa sampai ke Subang. Situ Subang. Ke Subang. Iya. Nah, kalau OSIS tuh biasanya nggak ada tuh rewardnya. Capek iya tuh. Nah, nggak tahu deh tuh. Tapi emang kalau mau berorganisasi dari situ sih. Karena iya. SMA tuh, kalau menurut Dedi nih Ale, cikal bakal kamu bisa menjadi orang yang kolektif, menjadi orang yang bisa berkumpul dan beradaptasi atau enggak. Karena nanti di kuliah kan ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Senat gitu-gitu tuh. Nah, dari SMA tuh biasanya bibitnya tuh. Kalau dari SMA udah biasa berorganisasi, ntar kuliahnya dan lain-lainnya pasti akan ke bawah tuh. Gitu. Emang kamu suka berkumpul dan berserikat gitu? Justru aku berorganisasi bukan buat berkumpul. Karena Aku dulu kan aku SMA pernah ngikut-ngikut teman OSIS kan. Aku nggak ikut OSIS tapi ngikut-ngikut doang kan, ngikut dia apa ngatet gitu-gitu kan. Sendiri tuh dia ya udah cuek aja gitu. Jadi tapi nggak berorganisasi, nggak berkumpul gitu. ada kumpulnya tapi nggak sesering yang dikira gitu. Jadi aku mungkin organisasi lebih suka ngerjain itu sendiri gitu. Jadi aku demen ngerjain aja sih gitu. Demen kerjanya aja. Iya, Kalau soal berkumpulnya mah ya Berkumpul santai tuh lah. santai gitu aja, ya. nggak harus banget gitu ya. harus banget. Aku juga nggak terlalu suka ngumpul-ngumpul kan. Gak terus suka ngumpul-ngumpul. Kamu emang Dedi lihat kayaknya demenan sendiri deh, ngapa-ngapain. Iya. Nggak tahu emang kamu ini suka begitu apa. Langsung kayak gitu. Terus ngeband dilanjutin nggak ntar di SMA? Mungkin dilanjutin sih harusnya sih. Ngeband. Kan secara hari Sabtu sama hari Sabtu doang kan ya. Jadi kayak ya Ya. Ini balik lagi ke PPDB. Nah, nanti pas penerimaan dan dapat negeri gitu ya. Ya artinya ya mudah-mudahan kamu sesuai dengan harapan. Terus apa sih yang kamu pengen minta ke Dedi kalau buat menopang pendidikanmu kalau masuk negeri? Apa kira-kira? Fasilitas apa sih yang paling minta? laptop doang sih. Laptop. Laptop aja sih, abis itu udah nggak perlu yang lain-lain lagi. Iya. Cuma laptop doang sih. Biar belajar lebih gampang kan. Motor nggak usah, motornya mobil nggak usah. Usah ya. Nggak usah. Jangan kaki bisa. Jalan kaki bisa. Jauh Mas, Oh, jalan kaki jauh. Iya. Kamu kesana dikit dong, hilang tuh dari kamera. Gitu. Nah, jadi nih obrolan kita nih, obrolan bapak anak nih, obrolan Baja sama Al, kita bakal terus bikin konten ya, Al ya. Kita bakal sharing lah obrolan antara bapak sama anak ya, kali aja ada faedahnya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya kan, santai aja gitu. Nah, penerimaan peserta didik baru 2021, berarti kalau oke, kamu di bulan Juli udah jadi anak SMA. Iya. Iya kan? Oke. Anak SMA. Kamu berarti udah masuk masa remaja. Gitu. Kamu berarti sudah masuk ke masa dimana mulai belajar tanggung jawab sendiri tuh. Gitu Mas. Berat sih Mas gitu, tapi kamu harus jalanin. Harus bisa. Jalanin gitu. Belajar juga buat udah gede kan. Iya, ya, maksudnya dimulai dari situ gitu. Ya kalau sampai nanti ya ini apesnya kan gara-gara pandemi, pasti kamu belajar juga online nih. Iya. Walaupun Tapi aku justru lebih seneng online sih. Kenapa? Rata-rata nggak tahu ya, teman-temanku nilainya pada jeblok kan online kan. kamu bagus. Aku malah lumayan gitu. Kamu lebih ya karena mungkin kamu pernah di homeschooling kali. Iya sih. Jadi nggak terlalu beban gitu ya kali. Ya. Ya mudah-mudahan lolos di SMA Negeri Depok ya. Kamu juga bisa dapat laptop nanti. Amin. Kan? Iya. Ada yang mau kamu tanya nggak ke Dedi? Apa kira-kira yang ada di kepalamu nih sekarang nih berkaitan dengan mau masuk SMA dan PPDB? Gak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih.
support aja deh Al. Ya gitu deh. Nah kira-kira gitu episode Lama. pertama kita. Kita bakal nanti banyak episode lain ngebahas hal yang lain juga gitu sama Al. Ya wis kalau gitu sampai di sini dulu episode 1 ya. Ya. Bye.